Bagaimana solusinya? Ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini. Karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian. Semuanya. Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dan kepada kami, kata Allah, kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau tuh lagi diuji. Nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kala diuji sama suaminya. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada bapak yang diuji sama anaknya. Ada yang anak diuji sama orang tuanya. Ada yang menantu diuji sama mertuanya. Ujian semuanya. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung. Antum ingat sama istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzaim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya. Dia disiksa sama suaminya. Sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan. Perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah disiksa. Dan ini ujian. Tadi udah disampaikan keimanan kita akan diuji jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian mati kita. Bukan sekarang. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah. Awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu a'lam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan situ. Lihat mana yang benar. Maka anti bersabar. Doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah SAW. Zainab. Suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam. Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat mau masuk surga. Kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika tahun kelima Hijriah. Kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang. Pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan. Bahkan Allah katakan wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun. Hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari itu mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh. Dan mereka takut. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa tathbita.
Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih. Ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jangan. Tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini janji Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayatnya ana lupa nomor berapa. Ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya Ashabul Ukhdud. Allah katakan, Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan. Wad-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin ini yang dijanjikan. Jadi kita pun tatkala mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang. Gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar. Kita harus berjuang jemaah. Untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit ya Allah. Tapi kita jangan minta musibah. Jangan. Mengatakan anak kok gak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa enggak. Minta afiah, minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.